Dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan tentang dua orang sahabat, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring mendapat wahyu berupa degan atau kelapa muda. Barang siapa yang meminum air kelapa muda itu, maka dia akan menurunkan raja-raja di Jawa. Sayangnya kemudian, Ki Ageng Pemanahan sedang haus saat melihat kelapa muda itu. Tanpa mengetahui mengenai wahyu dari kelapa muda tersebut, Ki Ageng Pemanahan meminum habis air kelapa untuk melepas rasa dahaganya. Singkat cerita, Ki Ageng Giring mengetahui kejadian tersebut dan baru menceritakan perihal wahyu tadi kepada Ki Ageng Pemanahan. Merasa tak enak, Ki Ageng Pemanahan mencari jalan tengah. Beliau kemudian menawarkan sang putra, Danang Sutawijaya, untuk dinikahkan dengan putri Ki Ageng Giring, yaitu Roro Lembayung. Pernikahan ini akan mengikat persahabatan keduanya, sekaligus membangun kekuatan politik. Namun apakah para mempelai menerima pernikahan tersebut? Perjodohan itu tidak menyenangkan hati Danang Sutawijaya. Dalam Babat Tanah Jawi, Sutawijaya memandang istrinya tersebut bukanlah seorang wanita yang cantik. Sedangkan menurut kisah lain, Sutawijaya malu memiliki istri yang lebih tua. Yang pasti, Sutawijaya memilih untuk meninggalkan sang istri yang sedang mengandung anak pertamanya. Tak lama kemudian, anak pasangan yang tidak harmonis tersebut lahir dan diberi nama Joko Umbaran. Umbaran memiliki arti terlantar. Nama ini menunjukkan bahwa anak tersebut ditelantarkan oleh sang bapak yang entah pergi kemana. Joko Umbaran menjalani kehidupan masa kecil hingga remaja bersama Roro Lembayung, yang kemudian bergelar Kanjeng Ratu Giring. Sang bapak ternyata sibuk menggenggam cita-cita menjadi Raja Jawa, dari menumpas Arya Penangsang sampai mengalahkan bapak angkatnya sendiri. Danang Sutawijaya telah bertahta sebagai Raja Mataram. Gelar beliau adalah Panembahan Senopati. Beliau juga kemudian menikah lagi dan memiliki 3 istri serta 14 orang anak. Pada masa ini, Joko Umbaran tidak pernah disebut namanya. Joko Umbaran yang kemudian beranjak dewasa mulai mempertanyakan siapa bapak kandungnya. Ada 2 versi mengenai peristiwa ini. Yang pertama, Kanjeng Ratu Giring tak sampai hati pada sang putra dan memberitahu siapa bapak kandungnya. Versi lain menyatakan Kanjeng Ratu Giring memberi teka-teki. Ayahmu adalah pemilik alun-alun di sebuah kerajaan. Setelah perjalanan panjang, sampailah Joko Umbaran di keraton Kota Gede. Dengan sedikit taktik dan membuat onar, kemudian membuat dirinya ditangkap prajurit keraton dan dihadapkan pada Panembahan Senopati. Akhirnya Joko Umbaran dapat bertemu dengan Panembahan Senopati yang notabene adalah ayah kandungnya. Namun, untuk diakui sebagai anak, Panembahan Senopati mengajukan sebuah teka-teki lain dan juga memberikan sebuah keris. Aku memiliki sebuah keris, tapi telanjang tanpa warongko atau sarung keris. Tanyakan pada ibumu, di manakah warongko keris ini berada. Teka-teki ini memaksa Joko Umbaran untuk kembali ke kediaman ibunya. Setibanya di kediaman sang ibu, Joko Umbaran menceritakan perjalanannya hingga sampai ke pusat kerajaan Mataram. Beliau juga menyampaikan teka-teki dari sang ayah. Sang ibu ternyata mengetahui jawaban pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah menutup rasa malu Panembahan Senopati pada Kanjeng Ratu Giring yang tidak layak menjadi istri seorang raja. Kanjeng Ratu Giring kemudian berucap lirih, "Kanggo kamulyaanmu le, atau demi kemuliaanmu nak." Kanjeng Ratu Giring merangsek maju ke arah sang putra. Keris yang masih terhunus itu tepat menghadap ke dadanya. Dengan sekali dorongan tubuh, keris tersebut menusuk dada sang istri pertama Panembahan Senopati itu. Ternyata jawaban teka-teki itu adalah Kanjeng Ratu Giring harus menjadi sarung keris tersebut. Kematian Kanjeng Ratu Giring adalah yang diminta oleh Panembahan Senopati. Joko Umbaran kembali kepada sang ayah. Beliau sampaikan tragedi yang harus terjadi demi pengakuan sebagai anak kandung dari Panembahan Senopati. Karena teka-teki telah terjawab, maka Joko Umbaran diakui sebagai anak dengan gelar Pangeran Purboyo. Menurut Babat Tanah Jawi, kesaktian Pangeran Purboyo sejajar dengan Raden Ronggo, salah satu putra dari Panembahan Senopati yang kemudian meninggal di usia muda. Meskipun Pangeran Purboyo adalah anak tertua, namun tidak mendapat posisi putra mahkota. Versi pertama, status keturunan dari Pangeran Purboyo menyebabkan Panembahan Senopati kurang berkenan.
Versi kedua, Pangeran Purboyo menolak posisi tersebut karena sakit hati kepada sang ayah. Posisi putra mahkota kemudian jatuh kepada Raden Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrowati. Meskipun tidak menjadi seorang raja, Pangeran Purboyo tetap terlibat dalam pemerintahan Mataram. Di dalam pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, beliau menjadi pelindung tahta Mataram saat Sultan Agung melakukan penyerangan ke Jayakarta. Pangeran Purboyo juga hampir terbunuh di tangan Amangkurat I. Pangeran Purboyo kemudian gugur pada bulan Oktober 1676 ketika ikut menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Beliau gugur dikeroyok kombinasi pasukan Makassar dan Madura di usia senjanya. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di kompleks makam keluarga raja di Wat Galeh, Berbah, Sleman, menyisakan kedikdayaan serta kisah pilu seorang anak yang tak dianggap. Dan pagi ini, aku mengunjungi sebuah tempat yang sangat berkaitan dengan kisah tadi, yaitu makam dari Pangeran Purboyo. Letaknya di Jalan Raya Berbah Sendang Tirto, Kepanewon, Berbah, Sleman. Dan sebelumnya, kisah yang sempat aku ungkapkan tadi bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak, sebab jika berbicara mengenai sejarah maka haruslah memenuhi banyak unsur penguat validitasnya. Dan kisah tadi hingga saat ini validitasnya masih diragukan beberapa kalangan. Dan disinilah aku saat ini berada di lokasi yang berada di tengah area persawahan dekat Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Masyarakat mengenalnya dengan nama Wat Galeh, yang merupakan kependekan dari kata Wat ing Penggale, yang bisa diartikan sebagai jembatan menuju ketentraman. Dan inilah kompleks Wat Galeh. Terlihat sebuah masjid milik Keraton Jogja dari kejauhan. Namun masjid itu tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah saja. Di dalam kompleks masjid terdapat sebuah makam yang sangat dikeramatkan masyarakat sekitar dan juga para pilot. Kabar keramatnya makam ini bukanlah sebuah hal yang main-main. Konon apapun yang melintas di atas makam tersebut akan takluk dan menghujam bumi. Dari sekedar burung, kelelawar sampai pesawat terbang. Meskipun dekat dengan bandara dan pangkalan militer, tidak ada satupun pesawat yang berani melintas di area makam ini. Suasana di sekitar kompleks makam ini sangat tenang, apalagi di tengah cuaca dengan mendung yang menggelayut. Hanya terlihat ada beberapa orang yang sepertinya tadi malam menginap di lokasi ini. Memang banyak sekali para petualang spiritual yang menjadikan tempat ini sebagai sebuah tujuan.
Aku pun kemudian segera berkeliling. Terlihat tembok pembatas kompleks yang sangat kokoh. Di bagian samping kanan komplek terdapat komplek pemakaman lain yang sepertinya diperuntukkan bagi kalangan keluarga keraton. Tepat di sebelah kanan masjid terdapat pintu masuk menuju ke komplek makam Pangeran Purboyo. Di depan sebuah bangunan terdapat 2 pohon beringin yang seolah menjadi pintu gerbang khusus bagi pengunjung menuju ke arah makam Pangeran Purboyo. Di depan sebuah bangunan yang diperuntukkan bagi para pengurus makam, terdapat papan silsilah keturunan keraton dan juga tata tertib yang harus diikuti oleh para pengunjung. Aku kemudian meminta izin kepada penjaga untuk masuk dan melakukan sowan pada Pangeran Purboyo serta keluarga. Memasuki lokasi yang teduh dan lantai yang tertutup oleh karpet lembut. Beberapa kali aku mengunjungi tempat ini, apalagi ketika siang hari, lantai jalan menuju ke arah makam bagian dalam memang panasnya akan sangat terasa menyengat telapak kaki. Dan jika hujan turun pun akan menjadi sangat licin. Maka pemberian karpet seperti ini sangat membantu dan meningkatkan kenyamanan. Beginilah kondisi di area dalam komplek makam. Sangat tenang, teduh, dan nyaman. Secara keseluruhan, kebersihannya tampak sangat terjaga.
Terlihat juga beberapa bunga sedap malam yang masih segar di cungkup Pangeran Purboyo. Menandakan sepertinya baru ada pengunjung yang datang entah tadi pagi atau malam tadi. Sejenak aku pun berdiam diri, menikmati ketenangan yang ada di lokasi ini, sambil tak lupa mengaturkan rasa hormat pada beliau-beliau yang beristirahat di tempat ini. Setelah beberapa saat aku berdiam diri, aku pun kembali pergi untuk melanjutkan aktivitas keseharianku. Dan memang kadangkala kita butuh suasana penuh kesendirian agar rasa bijak semakin terasa dan mengerti siapa diri kita ini. Aku pun kemudian meninggalkan komplek makam Wat Galeh dengan aneka perasaan dan semangat yang baru.